Podcast Polda Jogja. Halo sedulur Jogja semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir nih Bribtu Yud Fajarianti dalam podcast Polisi Punya Podcast. Salam presisi. Menemani santai-santai di rumah Anda kali ini, kita akan menggali lagi tentang satker-satker apa aja sih yang ada di Polda DIY nih. Nah, kebetulan saat ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita, bukan salah satu sih, tapi cuma satu-satunya sebenarnya. Narasumber kita yaitu seorang polwan, tapi beliau menjabat sebagai Kabak RBP. RBP nih, pasti pada heran kan, pada bingung RBP ini apa sih? Karena kan biasanya ini kalau polisi ya terkenalnya cuman yang di lapangan, nangkep penjahat atau Babin Kamtipmas aja kan ya. Tapi sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang Kabak RBP dan apa aja yang di dalamnya, dan kemudian juga berkenalan ngobrol dikit-dikit lah sama ibu cantik kita satu ini. Langsung saja kita sapa beliau, AKBP Dr. Hewan Irana Ayu Anggraini Soselisa. Halo Ibu. Halo Mbak, apa kabar? Baik, Ibu apa kabar? Baik. Sehat Ibu ya? Sehat. Bisa disapa nih Bu, sedulur Jogja di rumah. Halo pemirsa sekalian, salam sehat, salam super, salam semangat, Tuhan memberkati. Iya, luar biasa nih. Mau ngobrol boleh nggak nih Bu? Boleh. Tanya-tanya ya Bu ya. Ibu ini anggota Polwan dengan jabatan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Polri. Pastinya ini membutuhkan perjalanan atau apa ya, udah tahapannya banyak banget nih yang dilewati hingga menduduki posisi sekarang. Bisa diceritakan nggak sih Bu, dari awal mulai lulus jadi polisi sampai saat ini Bu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya di tahun 95 Ya. itu dilantik menjadi anggota Polri, kemudian karena masih aktif di atletik waktu itu ditempatkan di Mabes dulu karena harus pelatnas, kemudian dimutasi ke Jawa Timur, tepatnya jadi Kanit Satwa Polwiltabes Surabaya. Lalu karena menikah saya pindah ke Polda DIY ini, kemudian di Samapta, lalu ke Humas, lalu juga ke personil Biro Operasi, dan akhirnya sejak tahun 2012 saya ditempatkan sebagai Kabak RBP. Kabak RBP tadi sempet kan Ibu bercerita setelah lulus jadi polisi sempat di Mabes karena masih aktif jadi atletik. Berarti Ibu atlet nih ya? Iya. Atlet apa ini Bu? Ya, jadi kebetulan dulu saya aktif di atletik khususnya bidang lompat jauh, lompat tinggi, juga lompat jangkit. Karena kami sekeluarga dari mulai ayah saya, ibu saya juga dulu berkecimpung di bidang atletik, sehingga faktor genetika itu menurun ke saya. Demikian juga dengan adik-adik saya, sehingga kami dari kecil, dari tahun 82 ya sampai tahun 2000 akhirnya saya lepas gantung sepatu, tinggalkan atletik dan konsen ke rumah tangga dan pekerjaan. Keren ya, ternyata udah seorang polwan juga, seorang ibu rumah tangga, iya atlet pula. Terus ini nurun nggak ke anak Bu? Anak-anak saya nggak paksakan ya untuk ikut ke jejak orang tua, karena kebetulan juga suami saya itu kan juga atlet lompat tinggi. Oh iya, sama-sama atlet nih ceritanya. Sama atlet, tapi ternyata dia memilih olahraga yang lain. Jadi ya kami serahkan ke anak itu sendiri mau pilih yang mana sesuai passionnya. Yang penting jangan kaleng-kaleng dah. Kalau sudah total aja, total habis, jangan kaleng-kaleng. Itu the best dari dirinya sendiri. Maksudnya jangan bandingkan dengan orang lain, karena orang lain pasti punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Yang jelas harus do the best-nya, itu the best-nya dirinya sendiri. Iya, versi dirinya sendiri. Oke, tuh. Ini baru ngobrol dikit aja udah dapat quotes bagus kan. Do the best versi diri kalian masing-masing ya. Ya. ternyata saya nggak nyangka loh Ibu ternyata punya background atlet juga. Oh iya, tadi kan juga saya ini kan dokter hewan nih ya Bu ya. Dokter hewan dulu, kenapa sih Ibu kok nggak jadi dokter hewan aja? Maksudnya kenapa harus masuk ke polisi gitu? Iya, saya juga nggak nyangka karena dulu itu tidak kepikiran untuk jadi polisi.
Namun di tengah perjalanan setelah lulus itu saya berpikiran polisi itu keren banget, dalam artian dia bisa melakukan apa aja gitu loh, apa membantu masyarakat. Kalau sekarang saya pikir, wah ini kalau polisi benar ini kayak malaikat tenan ya. Soalnya kan semuanya diurusin. Nah, kita wajib turun kayak misalnya kayak saat ini sedang ada COVID juga harus turun. Vaksinasi untuk manusia selesai, lanjut ada PMK, langsung PMK, turun betul. lagi vaksinasi ke arah hewan. Nah, seperti itu jadinya, wah apapun diurusi polisi. Jadi mungkin itu kepanjangan tangan Tuhan kali ya, polisi-polisi kita itu dapat amanah untuk bisa membantu sesamanya. Berarti jadi ya Bu ya, apa ya, tergerak dari hati untuk mengabdikan diri, ternyata nggak cuman dari jalur sebagai dokter hewan aja, tapi dari anggota Polri pun kita bisa mengabdikan diri untuk manusia kasarannya, dan untuk makhluk lain lah, makhluk ciptaan Tuhan yang lain, ya kan ya. Siap leres. Kalau alam pun juga, kalau ada misalnya bencana alam pun polisi turun lagi dengan satgas operasinya yang macam-macam itu. Jadi ibaratnya luar biasa teman-teman polisi yang di lapangan tuh pasti banyak berkah Tuhan mereka. Berarti harus bersyukur ya Bu ya? Iya. Harus bersyukur sekali ya. Iya, wah keren, luar biasa. Lah sekarang kita masuk ke bagian bagian reformasi birokrasi Polri nih. Jujur nih saya RBP tuh masih awang-awang nih, apa sih Bu? Ngapain aja sih yang diurusin? Terus kan kita soalnya masyarakat ngertinya ya polisi ya di reskrim, kalau di reskrim ya nangkep penjahat, kalau babin ya jadi babin kamtipmas gitu kan, di binmas. Kalau humas kayak saya ini ya ngobrol ngoceh-ngoceh di media. Nah, kalau RBP ini ngapain nih ini? Iya, jadinya sejak tahun 98 setelah adanya reformasi Polri terpisah dari TNI, akhirnya terjadilah perubahan-perubahan reformasi di bidang struktural, institusional, kemudian juga terkait dengan budayanya. Kemudian berkembang lagi reform di bagian yang lebih detail lagi dengan program-programnya, itu dilakukan oleh Polri, sampai Polri inilah satu-satunya instansi yang mempunyai struktur organisasi yang bunyinya langsung bidang reformasi birokrasi Polri, baik tingkat pusat di Mabes ada Biro RBP di bawah Srena, kemudian di tingkat Poldanya ada bidang di Biro Kabak, ada bagian reformasi birokrasi Polri. Kemudian di tingkat Polresnya juga ada Kasubag RB di bawah Kabakren. Jadi ibaratnya Polri intens benar untuk bisa melakukan perubahan baik untuk membangun Polri menjadi birokrasi yang satu, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, bebas dari korupsi. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menjadi birokrasi yang efektif dan efisien, dan yang ketiga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, disitulah upaya-upaya dilakukan dengan adanya program-program reformasi birokrasi yang itu kami olah untuk ditindaklanjuti di seluruh jajaran, khususnya saat ini di Polda DIY. Oh ya, ternyata tuh berjenjang ya Bu ya, ternyata nggak cuma hanya di Polda atau di Mabes aja gitu, sampai ke Polres pun juga ada ya. Berarti ini merupakan salah satu ya komitmen dari Polri sendiri untuk berubah, untuk mereformasi birokrasi agar lebih baik lagi kan. Yang dulunya Polri itu terkenal banyak, ya kita tahu lah Bu, di masyarakat tuh bilang polisi tuh banyak punglinya segala macam, tapi kita berkomitmen ya Bu ya. Iya, terus berusaha walaupun belum sempurna. Betul, karena nggak ada yang sempurna, yang sempurna itu cuma Tuhan ya. Siap, karena kan masyarakat juga berubah. Iya, betul. Berusaha berubah, ternyata terjadi perubahan lain di masyarakat. Kita harus terus mengejar perubahan-perubahan itu untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik sesuai harapan masyarakat. Ya, biar nggak ketinggalan. Masyarakatnya udah maju, masa polisinya enggak? Iya, jadi harus sejalan. Iya, harus sejalan, beriringan dan berdampingan. Dan butuh bantuan, dukungan. Iya, ngomong-ngomong dukungan nih, sebenarnya yang terlibat dalam reformasi birokrasi Polri itu tuh siapa aja sih Bu? Seluruh personel Polri punya
bagian untuk memberikan dukungan positif kepada institusi ini. Begitu juga dengan masyarakat. Tanpa bantuan masyarakat maupun instansi terkait nggak mungkin kita bisa. Berarti masyarakat juga ya, masyarakat dan instansi terkait selain anggota Polri sendiri. Iya, ya itu tadi kita kan sering dengar tuh perubahan itu dari diri sendiri kan. Lagunya Polisi sering waktu zaman pendidikan itu saya sering dengar kan. Kalau perubahan tuh berawal dari sendiri. Kalau diri sendiri tidak mau berubah, gimana kita yang selaku penggeraknya bisa gerakin kan ya Bu ya? Iya kan? Ya, mudah-mudahan dengan cinta. Ibaratnya kalau orang cinta itu berarti dia walaupun ada kekurangan dia mau menerima dan terus memberi dukungan. Itu harapan kami juga untuk masyarakat mau mencintai Polri, tidak hanya menuntut hal-hal yang harus baik tetapi juga memberikan support, dukungan kalau kita belum mampu mewujudkan harapan masyarakat itu. Ya, guys, dengan cinta. Cinta. Iya, lanjut terus ini kemarin itu pada hari Bayangkara ke-76 nih. Karena ini RBP Polda, Kabak RBP Polda ini dapat menjadi salah satu nomini di Hugeng Award. Nah, salah satu award yang diselenggarakan dari institusi kepolisian memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota yang berprestasi. Dan kebetulan nih infonya, Ibu ini adalah salah satu nominanya. Gimana nih Bu? Seneng rasanya gimana sih Bu? Terus kok bisa? Iya, saya juga sebenarnya awal mulanya nggak tahu kenapa nama saya bisa muncul di situ. Namun dapat informasi itu adalah usulan dari masyarakat dan anggota Polri sendiri yang ada di sini. Nah, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan dari semua pihak yang sudah memberikan dukungan. Kembali akhirnya mohon bukan sampai di situ saja, kita masih harus tidak cukup puas di sini. Tetapi masih banyak nih PR yang harus dikerjakan. Dan kita harus segera menyesuaikan diri, berubah kayak ada kayak superhero. Iya, jadi harus berubah gitu. Iya, betul. Tapi kembali mohon didukung dan dicintai karena nobody perfect. Yes, correct. Itu aja. Yes, nobody perfect, harus dicintai dan harus didukung. Iya, karena kalau namanya orang benci walaupun udah dibenerin kayak gimana tetap aja salah ya Bu ya. Walaupun bener semuanya kerjanya bagus tapi kalau sudah nggak suka, nah susah. Jadi mohon Polri itu kan nggak bisa terpisah dari masyarakat, adalah bagian yang utuh dari masyarakat itu sendiri. Jadi mohon cintailah kami polisi-polisi ini dan mohon supportnya. Iya, mohon supportnya, betul sekali nih ya, sedulur Jogja nih. Oke, kayaknya kita break dulu deh. Habis ini kita bakal balik lagi di segmen kedua. Tetap ya, stay tune. Action. Ya, oke sedulur Jogja, balik lagi nih. Tadi kita ngobrol-ngobrol tentang bagian reformasi birokrasi Polri. Sekarang kita akan ngobrol tentang backgroundnya Ibu nih, yang sebagai dokter hewan. Dokter hewan masuk polisi, pasti orang-orang mikirnya pasti bakal di unit satwa, ya kan? Lah kok bisa nyasar sampai sini? Gitu kan? Nah, tapi ternyata Ibu ini juga ikut operasi Amanusa 2 kaitannya dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak nih. Nah, bisa ceritain nggak sih Bu, gimana kok bisa tahu-tahu nyemplung ada di operasi ini? Iya, terima kasih Mbak. Jadi ibaratnya dulu itu memang kita di awal-awal sesuai dengan kemampuan spesialisasi saya dokter hewan, memang penempatan penugasan saya di satwa. Tetapi karena seiring jalannya waktu tentunya ada jenjang karir yang harus diperhatikan. Pada masa tertentu sudah nggak bisa di sana lagi karena jobnya misalnya hanya sampai AKP di situ. Jadi kami akhirnya diarahkan oleh institusi pimpinan untuk sesuai pembinaan karir menempati penugasan yang lain, termasuk di RBP ini. Nah, karena saat ini ada wabah PMK, walaupun sudah lama, sangat lama sekali, sudah belasan tahun tertinggal di sana, akhirnya terciduk kembali karena rupanya data diri saya sebagai dokter hewan ada di
database-nya Polri. Sehingga dengan suka hati, saya suka hati terus, suka hati sekali. Terus terang ini saya bilang seperti saya pikir gini, oh Tuhan mungkin lupa ya, saya dulu pernah bernasar. Ini sebenarnya nasar saya yang di awal-awal menjadi polisi, malah awal-awal jadi dokter hewan. Ternyata Tuhan ingatkan dan saya akhirnya persis apa yang saya nasarkan dulu dan akhirnya saya apa itu, Bu, nasarnya? Ibaratnya saya kepingin membantu masyarakat lewat sapi-sapi vaksin itu bisa nggak ya, dulu ketutupan dengan kinain dengan betul. Anjing pelacak segala macam, tapi ternyata di sini Tuhan kalau Tuhan berkehendak apapun bisa terjadi, termasuk ini jadi bagian nasar yang saya nasar yang terjadi yang terwujud ya Bu terwujud, dan saya bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di Satgas Aman Nusa 2 untuk mendukung pemerintah melakukan penanggulangan terhadap penyakit mulut dan kuku pada ternak. Mulut berarti ini dong Bu ya, udah sekian lama nggak nyuntik-nyuntik, sekarang mulai nyuntik-nyuntik lagi. Iya, ternyata itu Tuhan, kita punya ya, ibarat organ tubuh kita itu suatu yang luar biasa Tuhan berikan, karena alam bawah sadar kita itu menyimpan semua memori termasuk otak kanan, sehingga apabila ibarat pengetahuan maupun skill yang kita lakukan dengan baik itu akan mudah dicutik kembali. Jadi ibaratnya diingatkan kembali, refresh itu akan muncul. Saya bilang, loh kok saya cepat bisa ya? Oh iya, ternyata makanya lakukan the best you can lah. Apapun yang kita lakukan jangan setengah-setengah total habis, nanti itu akan menjadi otomatisasi. Kita ternyata oh iya, aku ternyata akan melakukan ini karena sudah terbiasa, skill itu tersimpan dalam diri kita di alam bawah sadar. Itu tadi balik lagi, selalu memberikan yang terbaik dari diri kita ya. Jangan orang lain. jangan bandingkan dengan orang lain, karena setiap orang pasti berbeda-beda. Kalau itu akan membuat kita jadi down atau malah superior. Jangan gitu. Lakukan terbaik dari diri kita sendiri, itu aja. Ya, saya suka loh sama Ibu tuh. Kalau ngomong tuh bikin gitu, terenyuh gitu sih. Terima kasih. Saya suka loh Ibu tuh kalau ngasih quotes, ngasih kata-kata itu langsung kena banget di hati ya. Itu bakal jadiin moto dalam hidup saya, tak pegang lah. Selalu memberikan yang terbaik dari kita, jangan dibandingkan dengan orang lain ya. Soalnya nanti kita bisa jadi minder atau malah bahkan jeleknya bisa jadi sombong. Jangan sampai tuh dulu Jogja tuh di rumah. Mengenai PMK kemarin nih Bu, kemarin sudah terjun kemana aja nih Bu selama operasi itu? Ini kami baru ke Sleman, kemudian juga Bantul untuk vaksinasinya maupun proses desinfeksinya gitu. Nanti ini berlanjut entah kapan, kami menunggu perintah pimpinan lebih lanjut, karena ini kan ada satgasnya Polda yang terlink dengan satgas dari provinsi, jadi kerjasama dengan instansi terkait. Berarti nggak cuma dari anggota Polri aja ya Bu? Siap. Polri memberi dukungan penuh kepada provinsi. Terus ini kan tadi berarti kalau PMK ini, satgas PMK ini meliputi seluruh wilayah Indonesia lagi, wilayah DIY maksudnya, yang khusus yang di Polda DIY kan. Lah terus ada cerita menarik nggak sih Bu selama kemarin ini Ibu juga kan punya kesibukan sebagai kabak RBP, kok ndelalah diminta untuk ikut dalam satgas PMK ini juga. Ada cerita menarik nggak sih Bu? Ribetnya kayak gimana? Ternyata pemerintah itu atensi banget terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Sapi itu walaupun ternak itu kan juga menjadi penghasilan penghasilan tabungan juga masyarakat. Nah itu diopeni benar, diperhatikan benar oleh
pimpinan provinsi maupun instansi yang terkait untuk membantu bagaimana kesejahteraan masyarakat ini masih tetap terjaga. Jadi bukan hanya COVID-nya saja, tetapi hal-hal lain seperti peternakan yang mempengaruhi perekonomian negara itu bisa juga diberikan perhatian penuh. Termasuk hewan, bukan hanya sekedar hewan bisa dipotong, enggak, tetapi keberlangsungan hidup hewan tersebut yang mempengaruhi kesejahteraan peternak itu juga diperhatikan oleh pemerintah. Ya seperti kemarin yang temanya Polri itu kan, waktu Hari Bayangkara itu kan, bersama yang intinya bersama pemerintah untuk mewujudkan Indonesia ekonomi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh kan. Ya ini juga merupakan salah satu wujud dari komitmen Polri untuk membantu pemerintah kan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi lagi kan. Setelah kemarin waktu corona ya gitulah ya Bu ya, waktu corona itu kan ekonomi bisa dibilang morat-marit, banyak yang pada tutup, tidak dapat penghasilan. Nah ini sekarang nih mulai start greng, langsung walaupun ada PMK kita tetap berusaha. Gimana caranya kita harus tetap bangkit, tetap tumbuh, ekonomi harus jalan. Iya kan? Masyarakat biar bisa hidup lebih layak lagi. Ya kan ya. Wah keren banget nih. Iya. Terakhir sebelum closing nih Bu, tadi saya sempat lebih tertarik nih Bu tentang cinta. Cinta nih. Ini ada yang mau disampaikan nggak nih buat masyarakat sedulur Jogja atau mungkin juga buat anggota Polri juga terkait dengan cinta tadi Bu? Iya, Tuhan sudah nitipkan pesan ya, amanah kepada kita sebagai anggota Polri. Kita berusaha untuk melakukan tugas-tugas kepolisian ini sebagai ibadah dengan penuh rasa cinta. Dengan penuh rasa cinta walaupun tidak sempurna. Untuk itu mohon dukungan dari masyarakat terhadap seluruh anggota Polri, mohon dicinta sehingga upaya-upaya baik yang mungkin sudah dilakukan oleh rekan-rekan Polri di seluruh jajaran Polda DIY ini seandainya belum memuaskan masyarakat, mohon tetap diberikan dukungan dengan penuh rasa cinta. Karena kami bukan malaikat, kami manusia biasa yang berusaha untuk berubah, mengikuti perubahan zaman yang ada yang bergeraknya sangat cepat. Bergerak perubahan revolusi society 5.0, revolusi industri 4.0, itu sudah berusaha kami upayakan untuk berusaha mengikuti perkembangan progres zaman saat ini. Namun tetap ada beberapa keterbatasan kami tidak ingin dikasihani, kami cuma mohon dukungan untuk bisa berlari lebih cepat untuk berubah lebih baik ke depan. Itu aja, mohon diterima, mohon dicinta. Terima kasih. Karena kalau udah cinta itu pasti kalau baik pasti kita rangkul, kalau jelek kita dorong untuk berubah lebih baik. Walaupun kita juga tetap mau menerima masukan, saran masukan, pengaduan dari masyarakat untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Tuh, makanya ada kebagian reformasi birokrasi Polri. Itu tuh komitmen loh, susah untuk menjaga komitmen untuk selalu bereformasi dalam birokrasi Polri ini untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi ya kan. Karena kalau sempurna itu masih jauh banget ya. Tapi kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, berusaha untuk memperbaiki Polri sendiri ya, agar kita semakin dicinta masyarakat dan semakin bisa menjadi manfaat untuk masyarakat. Oke, wah kayaknya udah lama ya kita ngobrol ya, ternyata banyak banget nih. Ya seru banget ya ngobrol ya sedulur Jogja. Oke, kayaknya kita harus pamit nih Bu ya. Terima kasih banyak. Ya saya juga terima kasih Bu, diajak ngobrol-ngobrol banyak banget. Banyak banget ilmunya tentang birokrasi Polri, semuanya keren Ibu. Terima kasih. Panutan semuanya saya. Keren. Ya, panutan ini senior saya nih, senior panutan ini. Saya harus jadi mencontoh beliau. Terima kasih. Iya, oke, sedulur Jogja di rumah. Itu tadi bincang-bincang kita dengan dokter hewan AKBP Dokter Hewan Irena Ayu Anggraini Sosialisa. Next kita akan ngobrol sama siapa lagi? Tetap terus di Polkes. Polisi punya podcast. Salam.
Salam presisi, Bu. Salam presisi. Bapak Ibu, dadah. Dadah. Cinta. Cinta. Thank you.